Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Khairul Imam dengan nomor induk 30 12 30 49. Di sini saya akan sedikit membahas perihal lembaga negara sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara di Indonesia saat sebelum terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar terdiri dari setidaknya ada 5 lembaga negara yang tertinggi saat itu. Di antaranya ada MPR yang menjadi lembaga negara tertinggi di atas Presiden dan DPR. Kemudian ada DPR dan Presiden, kemudian ada BPK ataupun Badan Pengelola Keuangan, dan ada Mahkamah Agung. Nah, yang akan kita bahas apa itu lembaga negara. Istilah-istilah lembaga negara di berbagai negara tentunya memiliki istilah-istilah yang berbeda. Kalau di Inggris disebutnya dengan political institution. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, political institution itu adalah institusi politik. Mengapa disebut dengan institusi politik? Sebab pada proses pemilihan pejabat di lembaga negara itu melakukan melalui proses politik. Artinya ada pemilihan, baik itu ya secara pemilihan umum ataupun ditunjuk secara politik atau biasa disebut dengan political appointed. Nah, dalam bahasa Belanda disebutnya dengan staatorgan ataupun organ negara. Ataupun dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia ada banyak istilah mengenai lembaga negara ini. Ada yang menyebutnya sebagai lembaga negara, ada yang menyebutnya dengan organ negara, ada juga yang menyebutnya dengan badan. Nantinya seperti tadi ada BPK, Badan Pengelola Keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada disebutnya dengan komisi seperti KPK, kemudian Komisi Yudisial dan KPU. Itu termasuk ke dalam lembaga negara. Kemudian ada juga yang disebutnya dengan majelis, ada yang disebutnya dengan dewan seperti DPR tadi, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Ada juga yang disebutnya dengan kementerian ataupun departemen. Nah, itulah istilah-istilah lembaga negara di berbagai negara, khususnya di Indonesia tadi, dengan istilah yang begitu sangat banyak. Nah, akan kita lihat pengertian lembaga negara menurut seorang ahli ataupun beliau bernama Hans Kelsen. Beliau membagi pengertian lembaga negara ke dalam dua bagian. Pertama dalam artian luas dan yang kedua dalam artian sempit. Dalam artian luas, lembaga negara itu adalah setiap individu yang menjalankan fungsi law creating ataupun law applying. Law creating itu artinya pembuatan hukum ataupun pembuatan aturan. Artinya siapapun itu, jika ia membuat satu aturan ataupun menjalankan suatu aturan, mengaplikasikan suatu aturan, itu artinya dia adalah seorang lembaga negara menurut Hans Kelsen dalam arti luas. Adapun dalam arti yang sempitnya, lembaga negara itu adalah setiap lembaga yang dibentuk ataupun disahkan berdasarkan undang-undang dasar ataupun undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang lebih rendah daripada itu, baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah. Mungkin itu saja penyampaian saya saat ini. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.